ini ujungnya. Nah, ini ujungnya. Nah, ini ujung satunya gitu ya. Dan pada eukariotik itu terselubung, terbungkus oleh suatu membran gitu ya, namanya membran inti gitu ya. Namanya membran inti. Nah, membran inti ini yang mengakibatkan eh, adanya dua kompartemen atau dua ruangan. Ruangan bagian inti dan ruangan bagian sitoplasma gitu ya. Sitoplasma. Nah, eh, proses ekspresi gen. Proses ekspresi gen itu awalnya terjadi ya di nukleus ini atau di dalam inti sel. Kemudian dipindah keluar. Nah, pematangannya atau proses penyusunan proteinnya, translasinya itu terjadi di sitoplasma gitu ya. Kalau transkripsinya berada di dalam nukleus gitu ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang prokaryotik atau bakteri itu transkripsi dan translasinya berada di sitoplasma semuanya gitu ya. Karena tidak ada inti selnya, nggak ada membran intinya gitu ya. Jadi kompartemennya satu atau ruangannya satu. Nah, untuk yang apa? Bakteri ini, untuk yang bakteri setelah dia tertranskripsi, setelah dia tertranskripsi, itu langsung bisa translasi. Jadi simultan. Tidak menunggu satu untai ini utuh dulu enggak. Jadi sebagian sudah terbentuk nih RNA-nya. Nah, itu langsung dijadikan protein. Yang bulat-bulat ini proteinnya. Nah, jadi simultan prosesnya. Itu tidak menunggu satu untai jadi dulu. Kalau yang eukariotik ini nunggu satu untai jadi dulu. Nah, satu RNA gitu, satu gen jadi dulu. Kalau ini gennya belum belum semua di apa? Belum semua di transkripsi jadi RNA atau mRNA. Nah, itu langsung bisa ditranslasi, langsung bisa ditranslasi menjadi protein. Nah, kalau yang ini nunggu selesai dulu baru itu. Oleh karena itu eh, proses ekspresi gen pada prokaryotik itu lebih cepat. Jadi bakteri itu lebih cepat ketika mensintesis sesuatu. Nah, oleh karena itu sifat yang seperti ini nih dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan oleh ahli bioteknologi untuk mensintesis banyak hal. Bisa enzim, bisa protein, bisa hormon. Nah, contohnya hormon insulin gitu ya. Hormon pada manusia ini hormonnya. Nah, kalau misal ada orang yang penyakit diabetes gitu ya, kan butuh insulin. Nah, masa ngambil dari orang lain kan enggak. Nah, maka gen insulin itu dimasukkan gitu ya. Dimasukkan cut and insert pada bakteri gitu ya. Bakteri yang digunakan E. coli biasanya. Karena E. coli itu copy number atau pembelahan selnya cepat. Nah, dimasukkan ke E. coli, kemudian E. coli kan mengeluarkan ini, selalu terekspresi ini insulinnya. Nah, akhirnya banyak, tinggal dipanen gitu ya. Insulinnya gitu, dipisahkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah ekspresi gen. Ekspresi gen awalnya dari sekuen DNA, kemudian diubah menjadi mRNA, kemudian diubah menjadi protein. Nah, dari DNA ke mRNA ini prosesnya namanya transkripsi. Dari mRNA ke protein namanya translasi. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Yang pertama transkripsi. Transkripsi adalah sintesis mRNA, mengikuti urutan DNA. Kemudian translasi sintesis polipeptida, mengikuti urutan pada mRNA seperti itu. Nah, kemudian lagi perbedaan antara DNA pada prokaryotik dan eukaryotik. Kalau kita lihat ini susunan gennya ya, susunan gennya. Susunan gennya. Kalau pada eukaryotik atau pada manusia, dalam susunan gennya ini ada dua tipe. Ada DNA yang diekspresikan, ada DNA yang, atau maksud saya urutan DNA yang diekspresikan, menyusun gen. Ada urutan DNA yang tidak terekspresi. Nah, urutan DNA yang terekspresi dan itu menyusun suatu protein, namanya ekson. Yang diekspresikan namanya ekson. Nah, yang tidak terekspresi namanya intron. Gitu ya. Kalau prokaryotik atau bakteri itu tidak punya intron. Jadi semuanya ini ekson. Semuanya menyusun suatu protein gitu ya.
tidak ada yang dipotong. Nah, proses pertama transkripsi yaitu sintesis mRNA. Misal ini sudah disintesis yang warna biru kuning ini, gitu ya. Nah, yang warna kuning ini adalah intron. Intron ini nanti dipotong, gitu ya. Nama prosesnya splicing. Ya, intron ini dipotong, nama prosesnya splicing. Kemudian ada proses selanjutnya namanya 5' capping atau penutupan, penambahan pada ujung 5, gitu ya. Ujung 5 DNA. Kemudian ada 3' polyadenilasi yang AAA ini, gitu ya. Nah, istilahnya capping sama tiling, gitu ya. Bagian tutup kepala, gitu ya, sama bagian ekor. Nah, ini perlu ditambahkan suatu nukleotida tertentu. Nah, nanti ada keterangannya. 3 proses ini, capping, splicing, dan polyadenilasi, itu disebut dengan post transkripsional processing. Nanti ada fungsinya apa. Nah, kemudian ditransfer keluar inti sel ke sitoplasma. Nah, terjadilah translasi atau sintesis protein, penyusunan protein, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, saya persilakan, gitu ya. Nah, proses yang pertama adalah transkripsi, gitu ya. Transkripsi ini susunannya seperti ini. Ada pada suatu gen itu, ada namanya daerah promoter. Ada namanya daerah promoter. Daerah promoter adalah daerah yang dikenali oleh RNA polimerase. Nah, sekali lagi saya ulang, RNA polimerase, bukan DNA polimerase. Kalau kemarin kan DNA polimerase karena untuk pembelahan, yang disintesis DNA. Nah, ini yang disintesis adalah RNA. Oleh karena itu, sebutan enzimnya RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini mengenali suatu urutan khas pada DNA, disebut dengan promoter, gitu ya. Nah, proses yang pertama disebut inisiasi. Inisiasi adalah penempelan enzim RNA polimerase di bagian promoter. Kemudian terjadi reaksi, gitu ya. Terjadi reaksi pemutusan ikatan hidrogen, tapi tidak diputus semua, diputus tapi nanti disambung lagi, gitu ya. Diputus tapi nanti disambung lagi. Nah, misal seperti ini nih, susunannya seperti ini. Kemudian proses kedua disebut elongasi, gitu ya, atau pemanjangan. Nah, ikatan hidrogen pada susunan double helix DNA dibuka, gitu ya. Kemudian terjadi proses penambahan nukleotida pada ujung 3 di untai baru DNA. Nah, ini kan ujung 3 nih. Ini ditambahkan terus ini. Kenapa, Pak, ke ujung 3? Ya, karena arahnya dari 5 ke 3. Nah, ini kan 5. Nah, ini 3. Yang ditambahi bagian 3 terus, gitu ya. Jadi sebenarnya arahnya pemanjangannya 5 ke 3, gitu ya. Nah, ini terus disintesis terus ini sesuai dengan cetakan. Nah, ini cetakan. Nah, DNA cetakan untuk transkripsi disebut template DNA. Template. Kalau ini kan ada dua strand ya, ada 2 untai karena berpasangan. Nah, yang dijadikan template atau cetakannya itu yang untai bawah. Ini yang untai bawah. Nah, selanjutnya proses ini akan berlangsung terus, gitu ya. Sintesis nukleotida A ini berlangsung terus sampai pada suatu ujung, ya. Suatu ujung namanya terminator, gitu ya. Terminator. Nah, prosesnya namanya terminasi. Jadi pelepasan RNA polimerase oleh adanya sinyal terminator. Terminator ini adalah urutan yang tadi, urutan yang ini. Ini kan ada AAA. Nah, ini. Nah, oleh adanya sinyal terminator, yaitu polyadenilasi. Biasanya AAU, AAA, gitu ya. Nah, ini adalah sinyal selesainya transkripsi, gitu ya, atau pemanjangan mRNA. Selanjutnya, proses yang keempat adalah
post transcriptional processing. Nah, proses ini hanya ada pada eukariotik. Nah, proses yang ini tadi, proses yang 5' capping, RNA splicing, 3' polyadenilasi. Ini hanya ada pada eukariotik gitu ya. Pada prokariotik tidak ada. Nah, ini ketika sudah jadi satu untai utuh seperti ini. Nah, ini kalau pada eukariotik ini nanti dikirim ke maaf, ini lanjut ke proses ini, post transcriptional processing. Kalau pada eukariotik misal maaf, pada prokariotik misal bakteri. Nah, ini seiring ya, ini mensintesis mRNA, untai mRNA ini. Nah, ini terjadi dilanjutkan langsung ke translasi gitu ya. Langsung translasi. Nanti ada ribosom menempel di sini. Karena ribosomnya banyak, namanya poliribosom gitu ya. Dia langsung menempel di sini. Nah, langsung terjadi translasi gitu. Karena prosesnya cepat gitu. Kalau yang eukariotik itu nunggu ini sampai selesai dulu. Nunggu sampai satu untai utuh selesai. Nah, ini pun masih belum selesai. Nah, nanti dilanjutkan proses yang apa? Pasca transkripsi gitu. Baik, sebelum kita ke arah proses pasca transkripsi, ini ada beberapa penjelasan terkait inisiasi transkripsi. Nah, proses yang ini tadi, inisiasi transkripsi. Nah, pada proses inisiasi transkripsi itu terdapat namanya faktor transkripsi atau kalau di bahasa Indonesia kan transcription factor gitu ya. Faktor transkripsi atau transcription factor ini bisa berupa protein atau suatu ligan yang lain, suatu molekul yang lain, yang fungsinya memicu atau memediasi penempelan RNA polimerase, gitu ya. Selanjutnya, kompleks inisiasi transkripsi disebut transcription initiation complex. Kompleks yang ini nih. Ini disebut transcription initiation complex. Gitu. Ketika apa, enzim RNA polimerase sudah menempel pada promoter. Kemudian pada bagian promoter itu tadi bagian yang dikenali oleh RNA polimerase itu biasanya ada urutan khas yang urutannya itu TA seperti itu. Atau disebutnya tata box gitu ya. Nah, ini merupakan urutan konsensus gitu ya, sequence konsensus. Artinya sequence konsensus itu memiliki pola yang khas gitu ya. Pada setiap gen itu ada polanya gitu. Tapi umumnya TA seperti ini, banyak TA-nya gitu. Baik, dari sini ada yang ingin berdiskusi bertanya, saya persilakan. Baik, jika tidak ada saya lanjutkan gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya melengkapi yang tadi adalah proses pasca transkripsi atau post transcriptional processing. Nah, ini hanya terjadi pada eukariotik. Ada 3 peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah capping atau penambahan pada ujung 5 ya. Ujung 5 ini disebut 5' gitu ya. Ujung 5 ini disebut 5'. Nah, penambahan nukleotida guanin gitu ya pada ujung 5 sebanyak 20 sampai 40 nukleotida. Kemudian proses kedua adalah RNA splicing. Penyambungan sekuen pengkode yaitu ekson. Nah, eksonnya disambung kemudian intron dibuang gitu ya. Nah, yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah spliceosome gitu ya. Spliceosome ini suatu kompleks protein gitu ya. Atau istilahnya nukleoprotein. Tersusun oleh urutan pengenalan nukleoprotein yang disebut small nuclear ribonukleoprotein atau SNURP gitu ya. SNRNP ini dibaca SNURP. Nah, SNRNP ini mengenali titik-titik di mana itu perlu titik potong gitu ya. Bagian mana itu yang perlu dipotong gitu ya. Kemudian yang mana yang perlu disambung. Nah, itu dia tahu urutannya ini SNRNP ini. Kemudian pada ujung 3, ujung 5 kan tadi sudah ditutup oleh guanin. Nah, ujung 3 ini ditutup dengan 50 sampai 150 nukleotida adenin gitu ya.
Nah, oh ini ada yang ngechat ya. Bertanya kalau misal terjadi kegagalan proses transkripsi atau translasi, apakah bisa di repair? Gitu. Kalau transkripsi translasi gagal, ya kemungkinan besar. Ini kalau prosesnya berlangsung terus menerus gitu ya, terus menerus, itu selnya nanti mati gitu ya. Contohnya apa Pak? Contohnya kalau Bapak Ibu sekalian dulu mungkin apa waktu D3 mungkin ya, pernah dapat materi Corynebacterium diphtheria gitu ya. Nah, Corynebacterium diphtheria itu dia patogeniknya karena mengeluarkan suatu toksin namanya difteri toksin. Nah, difteri toksin ini terdiri dari dua ini ya, dua fragmen. Fragmen A, fragmen B. Saya agak agak ini, maksudnya agak lupa ininya fragmen A, fragmen B, tapi fungsinya gitu ya. Entah ini yang A atau yang B ya. Pokoknya fungsinya yang satu itu fungsinya untuk menempel pada membran sel. Saya agak lupa. Mungkin yang A ya. Yang A itu fungsinya fragmen A itu fungsinya untuk menempel pada membran sel. Sedangkan yang fragmen B fungsinya ini menonaktifkan ini, menonaktifkan faktor transkripsi. Faktor transkripsi atau faktor translasi gitu ya. Nah, itu dinonaktifkan. Sehingga nanti sel-selnya itu mati gitu ya. Sehingga sel-selnya mati. Nah, itu yang menyebabkan toksin mekanisme aksi dari toksin difteri. Nah, itu ya sebagai contoh ketika ekspresi gen atau transkripsi dan translasi itu gagal terjadi ya selnya mati. Selnya tidak bisa memproduksi protein yang dibutuhkan oleh sel itu sendiri gitu ya. Baik, apakah itu menjawab gitu ya? Siapa tadi? Bapak atau Ibu? Siapa ini tadi? Enggak kelihatan full kan. Jadi baik, saya lanjutkan. Nah, fungsi dari post transcriptional processing adalah ada tiga ini. Yang pertama membantu transfer. Transfer ini pemindahan. Membantu pemindahan mRNA dari nukleus ke sitoplasma. Gitu ya. Nah, ini nih. Membantu memindahkan ini. Ini dari nukleus ke sitoplasma. Ya. Membantu memindahkan itu. Kemudian yang kedua, melindungi mRNA dari degradasi di dalam sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma itu banyak mekanisme yang terjadi ya. Ada istilahnya gen silencing ya. Gen silencing. Ini adalah proses ibaratnya kalau ada faktor inflamasi, terus kemudian ada faktor anti-inflamasi gitu ya. Nah, silencing itu ini faktor anti ekspresi gen. Nah, jadi misal suatu protein di dalam sel itu sudah cukup. Nah, maka terjadilah proses silencing, namanya RNA silencing. Nah, ini yang melakukan biasanya interference RNA atau iRNA gitu ya. Nah, ini biasanya yang main seperti ini ya, Bu April gitu ya. Bu Aprilia Indra Kartika yang mungkin kelas berikutnya yang mengisi Bu April gitu ya. Nah, RNA silencing itu dia menghentikan ini. Ini kan jadi seperti ini toh. Jadi mRNA seperti ini. Nah, ketika mungkin proteinnya sudah banyak nih. Sudah banyak protein yang dibutuhkan, misal insulin. Oh, ternyata insulin sudah cukup. Nah, ada iRNA. iRNA ada dua ya. Ada siRNA, small interference RNA. Kemudian satu lagi namanya microRNA. Nah, keduanya itu berperan untuk mendegradasi ini. Jadi kalau sudah cukup nih produksinya, nah ini didegradasi, gitu ya, supaya tidak terus-terusan produksinya, gitu ya. Itu fungsi yang pertama untuk untuk gen silencing, maksudnya di silent gitu, didiamkan gennya supaya nggak terus-terusan berekspresi, gitu ya. Kemudian mekanisme yang kedua fungsinya silencing itu untuk uh, me, apa, mendegradasi DNA atau
RNA asing yang masuk ke dalam sel ini. Gitu ya. Jadi kalau ada DNA virus atau DNA bakteri entah masuk ke sini, kebetulan masuk gitu ya. Nah, itu didegradasi oleh RNA yang tadi. Interference RNA namanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini berkaitan dengan fungsi yang kedua, melindungi mRNA dari degradasi dalam sitoplasma, gitu ya. Nah, mRNA yang sudah ditempeli oleh ini, oleh guanin bagian capping dan adenin di bagian tiling itu akan dikenali sebagai self DNA atau pokoknya DNA inilah DNA kita sendiri gitu, DNA sel ini gitu ya, bukan DNA asing gitu. Nah, bedanya itu. Kalau RNA asing, dia nggak ada susunan seperti ini. Nggak ada susunan 5' capping, 3' polyadenylasi, nggak ada. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi perlekatan dengan ribosom. Ya, membantu dia berinteraksi dengan ribosom ketika proses translasi, awal translasi. Nah, ribosom itu bisa mengenali gitu ya. Akhirnya bisa berinteraksi, bisa menangkap bahwa oh ini mRNA yang akan diekspresikan gitu. Kalau tidak ada yang ini tadi 5' capping polyadenylasi ini nggak dikenali dia, maksudnya nggak bisa masuk ke ribosom nanti gitu. Dikira DNA asing gitu. Baik, kemudian selanjutnya, nah kalau tadi kita sudah mempelajari transkripsi gitu ya, transkripsi. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari translasi. Nah, tapi sebelum kita mempelajari tahapan translasi, kita mempelajari komponen-komponen yang terlibat gitu ya, yang terlibat selama translasi ini. Ada 5 komponen ini. Yang pertama ada mRNA gitu. mRNA ini yang tadi dari proses transkripsi gitu ya. Jadi ini salinan dari DNA yang diubah dalam bentuk mRNA gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya tRNA. tRNA ini nanti dia berfungsi untuk memindahkan asam amino untuk masuk ke ribosom. Nah, asam amino ini awalnya ada di sitoplasma gitu ya. Ada di sitoplasma. Supaya bisa masuk ke ribosom, yang ngangkut atau yang membawa adalah tRNA ini. Gitu. Jadi enggak asam amino enggak tiba-tiba bisa masuk itu enggak. Perlu tRNA ini supaya dia bisa masuk ke ribosom gitu ya. Selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini ya mesinnya itulah, mesin yang melakukan penyambungan ikatan peptida. Gitu ya. Ikatan peptida. Ikatan peptida itu ikatan antara gugus amin dan gugus karboksil gitu ya pada asam amino gitu. Antara satu asam amino dengan asam amino lain. Nah, yang mempolimerisasi ini ribosom. Kemudian yang keempat ada enzim-enzim. Nah, ada enzim yang berperan selama translasi ini. Kemudian yang kelima ada faktor-faktor translasi. Tapi nanti kita tidak banyak membahas faktor ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi terkait dengan difteri tadi. Nah, difteri itu juga menghambat faktor-faktor translasi ini sehingga enzim sehingga suatu sel tidak bisa melakukan ekspresi gen gitu ya. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian yang pertama adalah mRNA. Nah, mRNA ini disintesis selama transkripsi dengan mengacu dari DNA. Gitu ya. Nah, memiliki urutan pengkode asam amino atau disebut kodon. Nah, istilahnya kode genetik gitu ya. Kode genetik itu ada pada mRNA. Sebutannya kodon gitu ya. mRNA ini disebut kodon. Pada tRNA nanti disebut antikodon gitu ya. Nah, berikut ini adalah kode genetik atau deret kombinasi dari 3 nukleotida mRNA yang dapat mengkode asam amino tertentu atau disebut triplet kodon. Nah, kode genetik ini bersifat degeneratif. Degeneratif itu artinya satu asam amino dapat dikode oleh
beberapa kombinasi codon. Contohnya gimana, Pak? Contohnya ini leusin. Nah, UUA ini kan leusin. Tidak hanya UUA yang leusin. Jadi UUG, CUU, CUC, ini leusin semua. Gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan degeneratif. Jadi asam amino leusin bisa dikode oleh beberapa kode genetik. Gitu ya. Nah, biasanya yang penting itu codon start dan stop. Start itu biasanya AUG, metionin. Jadi setiap dimulainya ekspresi gen, codon yang pertama adalah AUG, gitu ya, atau metionin ini. Ini codon start. Nah, kemudian codon yang paling akhir biasanya codon stop. Codon stop itu ada 3. Ada UAG, UAA, UAG, dan UGA. Gitu ya. Itu codon stop. Artinya kalau ada urutan itu sudah stop, proses translasinya sudah stop, sudah berhenti. Baik, saya lanjutkan. Komponen yang kedua adalah tRNA atau RNA transfer ya. T ini transfer, fungsinya mengangkut, memindahkan. Yang diangkut apa, Pak? Yang diangkut asam amino, gitu ya. Fungsinya untuk memindahkan asam amino tertentu dari sitoplasma ke ribosom berdasarkan antikodon. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya jelaskan tadi adalah kalau yang di tRNA ini antikodon. Kalau yang di mRNA disebut kodon. Antikodon itu yang mana, Pak? Yang ini. Ini kan mRNA. Nah, ini disebut kodon. GAG ini kodon. CUC ini antikodon, gitu ya. Fungsinya apa, Pak? Nah, bagian ini antikodon. Antikodon itu berhubungan dengan asam amino yang diangkut, gitu ya. Misal kalau ini CUC, nah, asam amino yang diangkut adalah glutamat. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi ke sini nih. Nah, kalau mau melihat ini kan apa? GAG, gitu ya. Berarti kita ngelihatnya ke sini. G A G. Nah, ini glutamat, ini yang di sini. G A kemudian G, gitu ya. Nah, ini glutamat yang diangkatnya dari kodenya sih, dari mRNA-nya. Tapi mRNA itu biasanya pengenalannya antikodon. Nah, si molekul ini, tRNA ini, mungkin pada ini, sebenarnya materi awal adalah biomolekul, gitu ya. Saya kurang tahu, sudah dijelaskan apa belum, gitu ya. Molekul, biomolekul dasar, misal DNA, asam nukleat itu ada berapa? Ada DNA dan RNA, gitu ya. Kemudian struktur DNA itu kan double helix ya. Jadi ada 2 untai yang berpasangan. Kemudian bentuknya tersusun agak melintir, gitu ya, seperti per. Bentuknya helix seperti itu. Kemudian kalau RNA dia single, tapi bukan berarti tidak berpasangan. Dia single tapi berpasangan, gitu ya. Kalau ada yang menyebut tidak berpasangan itu sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya mRNA itu ya memang mRNA ada yang memang benar-benar tidak berpasangan, ada. Tapi ada yang berpasangan juga, gitu, mRNA. Contohnya yang ini. Apa? Bukan mRNA, RNA secara umum. Contohnya ini. tRNA ini berpasangan. Berpasangan dengan siapa, Pak? Dia berpasangan dengan dirinya sendiri. Berpasangan dengan dirinya sendiri. Jadi molekulnya kan sebenarnya linear ini. Linear itu lurus ya, panjang. Tapi ini kemudian melekuk. Nah, ini bikin lekuan. Nah, tapi ini berpasangan sendiri, gitu ya. Kemudian bikin lekuan lagi. Nah, ini berpasangan juga. Nah, kemudian ini berpasangan juga, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini berpasangan dengan dirinya sendiri. Atau istilahnya apa ya? Self pairing, gitu ya. Berpasangan dengan ininya sendiri. Ini sebenarnya linear ini. Lurus, gitu. Gitu. Kemudian memiliki 2 bagian penting pada tRNA ini. Bagian yang pertama disebut situs pengenalan asam amino. Yang ini situs pengenalan asam amino.
Kemudian yang bagian bawah ini disebut antikodon. Antikodon ini untuk apa ya? Menyesuaikan gitu ya dengan kodon. Jadi kodonnya apa, nanti asam aminonya apa. Selanjutnya pengenalan asam amino atau ini. Jadi si asam amino supaya bisa menempel pada tRNA itu dibantu oleh suatu enzim namanya aminoasil tRNA sintetase. Nah, nanti ada prosesnya. Kan ada prosesnya, saya jelaskan. Nah, ini prosesnya ya. Pengikatan asam amino ke tRNA. Istilahnya disebut tRNA charging. Ya, jadi pengisian tRNA. Ya. Kalau kita lihat di sini, enzimnya mungkin strukturnya seperti ini. Divisualisasikan struktur enzimnya seperti ini. Kemudian ini ada asam amino. Ada suatu asam amino. Nah, ketika ada ATP, asam amino ini bisa masuk ke sini. Nah, ATP-nya keluar. ATP kalau sudah bereaksi, dia jadi ADP. Ya. Terputus ikatan fosfatnya satu. Nah, supaya masuk ke sini kan butuh energi nih. Nah, butuh dorongan gitu ya. Makanya pakai energi ATP. Kemudian ada tRNA, ya. tRNA. tRNA masuklah ke bagian sisi aktifnya. Kemudian terjadi reaksi penyambungan ini. Penyambungan antara asam amino dan tRNA. Dengan bantuan satu AMP. Gitu. AMP ini mirip dengan ATP. Suatu molekul pembawa energi juga. Gitu. Adenosin monofosfat. Kalau ini adenosin trifosfatnya, fosfatnya 3. Kalau ini fosfatnya 1. Kemudian terlepaslah gitu ya. Nah, jadilah ini. Awalnya kan 2, asam amino dan tRNA. Akhirnya jadi 1 ya. Nah, jadi tRNA sudah diisi, sudah di-charging gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komponen yang ketiga, ribosom. Nah, struktur ribosom itu tersusun atas protein dan rRNA gitu. Nah, jadi ribosom itu tersusun atas protein ribosom dan RNA ribosom. Memiliki subunit besar dan subunit kecil. Nah, ada struktur besarnya, ada struktur kecilnya, atau kita sebut subunit besar dan subunit kecil gitu ya. Pembuatannya ada di nukleolus. Nukleolus itu granul yang ada di inti sel nukleolus. Nah, kalau kita lihat di gambar ini gitu ya. Kalau kita lihat di gambar ini. Nah, ini kan ribosom itu susunan akhirnya hasil apa? Struktur akhirnya seperti ini ribosom itu. Kalau pada manusia atau mamalia itu yang ini, yang 80S ribosom. Kalau pada prokaryotik misalnya bakteri, itu yang 70S ribosom. S itu apa, Pak? S itu adalah satuan pengendapan suatu molekul ketika disentrifugasi. S itu Svedberg. Ada 80 Svedberg gitu. Ada 70 Svedberg gitu. Tapi ini agak unik. Satuan pengendapan itu prinsipnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4. Tidak seperti itu ya. Jadi ketika dua molekul misalnya 60S dan 40S digabung, bukan berarti jadinya nanti 100S, bukan. Gitu ya. Nah, jadinya nanti satu molekul baru yang ya perlu diukur lagi gitu. Jadi bukan berarti jadi 100S. Nah, bukan. Nah, ini kan kebetulan jadinya yang 80S. Kemudian ini 50S ditambah 30S. Nah, kebetulan jadinya yang 70S, bukan 80S jadinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada misal protein ribosom, kemudian ada rRNA. Nah, rRNA-nya macam-macam, ada yang 5S, ada yang 23S, ada yang berapa lagi? Ada yang 16S. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya, untuk identifikasi molekuler bisa pakai sequencing urutan DNA pada kalau bakteri ya 16S ribosomal DNA pada bakteri gitu ya. Kalau pada eukariotik
Nggak bisa pakai 18S ribosomal RNA gitu ya. Nah, ya ini yang dipakai urutan ini. Kenapa Pak? Kok ribosomal RNA bisa digunakan untuk apa? Identifikasi. Nah, karena pada ribosomal RNA ini kan semua, misal untuk bakteri, saya apa contohkan untuk bakteri ya. Semua bakteri pasti punya, ya. Tapi setiap bakteri pasti beda-beda urutannya. Nah, itulah yang disebut dengan sifat polimorfisme gitu ya. Jadi semua pasti punya tapi urutannya bervariasi. Nah, contohnya untuk pengenalan manusia gitu ya, untuk mengenali satu sama lain. Nah, kan kita ngelihat wajahnya ya. Nah, semua orang ya pasti punya wajah gitu ya. Nah, tapi kan wajahnya beda-beda gitu. Nah, itulah yang digunakan untuk identifikasi atau pengenalan bakteri seperti itu. Nah, biasanya dipakai 16S ini. Dan 16S ini berada pada subunit kecil. Subunit kecil yang 30S. 16S ini fungsinya untuk perlekatan mRNA gitu ya. Jadi fungsinya untuk perlekatan mRNA. mRNA nanti akan dikenali oleh 16S ini. Nanti dia menempel pada subunit kecil ini. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Mumpung saya lagi membahas ini. Kalau ada yang mau bertanya atau siapa tahu pernah penelitian, pernah menganalisis. Jika ada yang ingin tahu lebih, maksudnya tahu lebih jauh ya bisa bisa berdiskusi gitu ya. Siapa tahu saya ada yang saya tahu gitu ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Selanjutnya fungsi ribosom. Nah, fungsi ribosom ini tempat perpasangan antara antikodon, yang tadi tRNA. Antikodon ini berada pada subunit besar, nempelnya pada subunit besar. Dan kodon ini mRNA, dia menempelnya pada subunit kecil. Selanjutnya, ini nanti kalau mau membayangkan ini. Nah, ini nih, kalau mau membayangkan. Ini kan ada subunit besar, ini ada subunit kecil. Ini tRNA ini nempelnya pada subunit besar. Ini mRNA ini nempelnya pada subunit kecil gitu. Jadinya nanti seperti ini kompleksnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau mau membayangkan gitu supaya nggak bingung. Nah, yang kedua, penggabungan mRNA, tRNA, tRNA yang start codon, ini isinya metionin. Kemudian subunit besar dan subunit kecil disebut translation initiation complex gitu. Nah, fungsi utama dari ribosom ini adalah pembentukan rantai polipeptida. Ya, artinya dia membentuk ikatan peptida gitu ya, antar satu asam amino dengan asam amino lain. Kemudian di ribosom memiliki tiga site, memiliki tiga situs, tiga bagian. Ada namanya site A, site P, dan site E, APE gitu ya. Site A ini diambil dari amino asil tRNA. Fungsinya untuk menampung sementara tempat melekat tempat tempat melekat tRNA gitu ya. Site A. Site P fungsinya untuk polimerisasi atau pembentukan polipeptida. Nah, setelah menampung yang site A ini menampung, kemudian site P ini tRNA pembawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Nah, dikatalis oleh enzim peptidil transferase. Nah, peptidil transferase inilah yang membentuk ikatan peptida itu. Gitu. Kemudian site E ini melepas tRNA keluar ribosom. Nah, supaya nggak bingung membayangkannya, ini nih, saya jelaskan dulu supaya nggak bingung. Nah, komponen-komponennya kan ada tRNA yang sudah di charging tadi kan. Nah, ini artinya sudah membawa asam amino. Ditulis di sini AA1, berarti asam amino 1. 1 itu biasanya kodon start. Kodon start itu biasanya AUG. Nah, ini AUG. Nah, biasanya metionin ini isinya. Kemudian menempel semua seperti ini. Menempel pertama kali itu pada site A gitu ya.
asam site A. Terus kemudian si ini, si apa ini, ribosomnya geser. Awalnya kan di site A awalnya, geser. Dia jadi di site B sekarang kan. Awalnya di site A. Terus ribosomnya ini bergerak ke kanan, bergerak ke kanan. Nah, ribosomnya ini yang warna biru ini bergerak ke sini, bergerak ke sini. Nah, jadi geser, dia geser jadi ke site P gitu ya. Kemudian yang A ini kan kosong. Nah, ini nanti dimasuki oleh asam amino kedua, AA2. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ini ceritanya sudah lebih dari 2, ceritanya sudah 5 gitu ya. Nah, misal 4 geser, kemudian 5 sini. Masuk asam amino kelima. Nah, ini yang sebelumnya di bawah ini, rantai asam amino ini dipindah ke sini. Ke apa? Asam amino yang pada set A ini. Dipindah. Nah, jadi 5 kan. Ini kan awalnya kan 4, nanti jadi 5. Setelah dipindah ke sini jadi 5. Nah, kemudian yang di sini lepas. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini sambil jalan ini bergerak ke kanan gitu ya. Seperti itu seterusnya. Jadi ini dari side P ini sebenarnya dari side P ini nanti ditambahkan satu ya. Satunya dari yang ini. Satu terus gitu. Nah, lama-lama jadi panjang sampai ke apa? UAG. UAG ini kan codon stop. Codon stop ini biasanya ada release factor. Release factor itu bisa suatu protein atau enzim tertentu yang dia sebagai kode gitu ya, bahwa oh ini sudah selesai. Nah, nanti terlepas lah ini si subunit besar dan subunit kecil ini terlepas gitu. Nah, ini terlepas juga ini. Inilah polipeptida. Seperti itu. Nah, tahapannya ada 3 sama seperti tadi. Ada inisiasi, ada elongasi pemanjangan, kemudian ada terminasi. Terminasi ini ketika ya sudah selesai gitu ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Tahapan translasi. Nanti mungkin ada gambar lain saya jelaskan, tapi sebelum itu saya jelaskan yang keempat. Jadi ada 2 enzim utama yang berperan. Sebenarnya lebih dari 2 ini, tapi 2 ini yang utama gitu ya. Yang pertama ada aminoasil tRNA sintetase. Fungsinya mengkatalis ikatan antara asam amino dengan tRNA gitu ya. Sesuai dengan antikodonya. Kemudian yang kedua, peptidil transferase. Nah, mengkatalis pembentukan ikatan peptida. Ikatan peptida dari satu asam amino dengan asam amino lain, gitu ya. Nah, supaya jadi polipeptida. Gitu ya. Kemudian ada komponen-komponen lain yang disebut dengan translation factor. Nah, ini ada 3 faktor. Ada initiation factor, ada elongation factor, ada release factor. Faktor itu ya sesuatu gitu ya. Bisa berupa protein atau suatu ligan yang lain atau biomolekul lain yang itu berpengaruh terhadap proses-proses ini, inisiasi, elongasi dan rilis gitu. Pada proses ini gitu. Utamanya ya proses yang saya jelaskan tadi, tapi detail-detailnya lebih rumit sekali detailnya gitu ya. Kalau detail-detailnya nanti wah ini dijelaskan satu-satu. Initiation factor ada initiation factor 1, 2, 3. Nah, fungsinya wah ribet sekali nanti. Tapi itu nggak usah lah gitu ya. Jadi ribet nanti. Mungkin nanti ketika S2 nanti itu bisa belajar lagi gitu ya. Nah, selanjutnya ini siklus pemanjangan peptida pada translasi. Awalnya ada di sini gitu ya. Awalnya ini asam aminonya. Kalau tadi ada tulisannya AA1, AA2, A3. Kalau ini bentuknya ada bentuk persegi 6 seperti ini. Ya, kemudian segi 4, segitiga bulat. Nah, ini yang seperti inilah gitu ya. Nah, ini bertambah. Kemudian ini dikirim ke sini, kemudian ini bergerak ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Nambah seperti ini. Nah, asam amino yang di sini kan dipindahkan ke sini nih. Nah, ini bertambah. Kemudian pergerakan tadi? Pergerakan ini ribosom ke ini satu kali ke kanan itu butuh namanya energi ya. Energinya dari GTP, guanosin trifosfat. Namanya translokasi. Ya. Ribosomnya berpindah ini. Namanya translokasi.
Nah, jadi berpindah ribosomnya, bergeser. Oh, ini ada penjelasannya. Ribosom dapat bergerak sepanjang mRNA dari ujung 3 ke ujung 5, disebut dengan translokasi. Translokasi memerlukan energi dari GTP. Ya. Nah, kalau mau penjelasan detailnya bisa melihat videonya ini. Tapi di sini saya nggak akan buka videonya di sini, mungkin bisa dipelajari. Kalau nanti saya kirim ini apa slide PPT-nya. Nah, karena ini agak panjang, sepertinya loh videonya sepertinya agak panjang gitu. Nanti bisa dipelajari sendiri gitu, kalau ingin lebih dalam mempelajarinya. Selanjutnya terkait dengan struktur protein. Nah, tadi kan sudah jadi protein. Hasil akhir dari translasi adalah protein. Jadi awalnya dari DNA, DNA jadi RNA, setelah dari RNA disintesis jadilah protein. Nah, protein itu tidak sama dengan polipeptida, gitu ya. Protein tidak sama dengan polipeptida. Kenapa Pak kok tidak sama? Kalau protein dia itu sudah fungsional, artinya sudah bisa melakukan aktivitas, sudah fungsional. Kalau polipeptida dia belum fungsional. Polipeptida ini biasanya dalam kondisi ini, struktur primer ini. Nah, setelah jadi polipeptida ini, yang panjang linear ini, maka proses selanjutnya ada dua. Yang pertama disebut folding atau pelekukan protein. Yang kedua disebut modifikasi polipeptida. Nah, prosesnya dua ini. Ada folding, ada modifikasi polipeptida. Untuk proses yang pertama atau folding itu akan membuat, gitu ya, menyebabkan protein memiliki 4 struktur. Jadi ada 4 tingkatan struktur protein dari proses folding. Ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Bedanya apa Pak? Nah ini bedanya. Kalau yang primer ini, nah ini yang struktur utamanya gitu ya. Ikatannya hanya ikatan cinta, ikatan polipeptida gitu ya. Kalau ikatan cinta yang nanti malam itu ya. Nah, ada Reina dan Andin dan nah itu nonton saya. Kalau ini ikatan polipeptida gitu ya. Ini juga ikatan kuat ini. Ini ikatan kuat. Jadi mungkin ini sebagai info. Jadi ikatan kuat itu ada ya salah satunya ikatan peptida, kemudian ikatan glikosidik gitu ya. Nah, itu untuk memotong itu perlu bisa dengan 3 cara. Yang pertama bisa dengan pemanasan. Yang kedua bisa dengan asam kuat atau basa kuat. Yang ketiga bisa menggunakan enzim gitu ya. Nah, contohnya gimana, Pak? Nah, contohnya kalau kita yang gampang ini ya, masak nasi gitu ya. Nasi kan amilum tuh. Amilum itu polimernya ini karbohidrat monosakarida gitu ya. Nanti kalau untuk memutus ikatan itu supaya jadi lunak gitu ya, supaya jadi lunak, nah, dipanaskan gitu. Contoh lain Pak, contoh lain kalau ingin melunakkan kayu, bukan kayu, daun lah, jangan kayu, daun gitu ya, untuk misal untuk ekstraksi apa gitu ya, nah, bisa ditambahkan senyawa asam gitu ya, misalnya HCl1N gitu ya. Nah, untuk membantu melunakkan. Nah, itu yang contoh pakai asam kuat. Contoh lain Pak, apa ya? Nah, misal seperti ini. Dinding sel bakteri itu polimer juga. Polimer karbohidrat yang unik. Namanya peptidoglikan. Nah, untuk membuka polimer itu bisa menggunakan lisozim. Gitu. Nah, teorinya dari mana, Pak? Nah, lisozim itu dimiliki pada biasanya sel hewan ya, punya itu lisozim. Ketika sel hewan itu memfagosit sesuatu, maka yang mencerna di dalam sel itu lisozimnya itu. Nah, biasanya yang dicerna itu ya bakteri itu, biasanya makrofag kan, makrofag. Nah, fagosit yang dimakan bakteri. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sel ya ada lisozim itu yang dibawa oleh lisosom. Gitu. Baik, kembali ke proses ini. Keempat tingkatan struktur protein. Struktur primer ini ikatan polipeptida. Jadi ini linear, linear gitu ya. Seperti tali panjang ini. Struktur kedua, ini terjadi ikatan hidrogen antara atom yang berdekatan. Jadi saling berinteraksi. Ikatannya ikatan hidrogen.
Ikatan hidrogen itu ikatan yang terbentuk akibat hidrogen yang berdekatan dengan atom lain. Nah, jadi berinteraksi gitu ya. Nah, makanya biasanya kan ada istilah ya, jalaran jalaran apa ya? Jalaran Trisno Soko kuliner gitu ya. Karena sering kuliner Tresno terus gitu ya. jalan saka. Kenapa, Bu? Oh, yang ini. Wedding Tresno jalanan saka kulino kali Pak. Oh iya, kuliner ya. Saya kira kuliner, Bu. Kalau sering kulineran bareng lama-lama berinteraksi gitu, Bu. Betul betul betul. Iya, sering kulineran bareng ya, lama-lama berinteraksi itu berdekatan. Selanjutnya yang ketiga ini struktur tersier. Nah, ini terjadi interaksi antara rantai samping pada asam amino gitu ya. Nah, rantai samping pada asam amino itu saling berinteraksi, nah, menyebabkan lekuannya makin kompleks. Kemudian yang keempat, struktur kuartener. Nah, beberapa struktur tersier, misal beberapa struktur tersier ini subunit protein ya. Nah, saya ambil contoh yang ini tadi deh. Nah, gambar ini struktur tersier ini. Ketika beberapa agregat struktur tersier seperti ini menyatu seperti ini, nah inilah struktur kuartener, gitu ya. Nah, seperti itu. Struktur kuartener itu gabungan beberapa agregat polipeptida atau struktur tersier yang membentuk suatu kompleks protein. Nah, ini bisa jadi protein suatu polipeptida sudah bisa disebut dengan protein karena bisa fungsional. Tapi ada juga yang meskipun sudah struktur tersier tapi perlu ada modifikasi tambahan, misal penambahan gugus prostetik tertentu gitu ya. Ini saya ambil contoh gitu ya. Proses pasca translasi. Jadi proses pasca translasi itu ada dua. Ada folding dan modifikasi polipeptida. Nah, ini contoh yang pelekukan atau folding. Ini struktur primer. Jadi asam amino 1, 2, 3 contohnya sampai 11 gitu ya. Nah, kemudian membentuk struktur sekunder. Struktur sekunder itu ada dua. Yang pertama disebut alpha helix kalau bentuknya seperti per seperti ini, seperti per itu melekuk, bukan melekuk. Ya seperti per gitu ya. Melingkar spiral gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang bentuknya patahan seperti ini. Patahan. Nah, kayak lidi dipatahkan jadi dua, kemudian dipatahkan lagi. Nah, itu struktur sekunder yang tipenya beta plate. Beta plate atau plate set gitu. Beta plate set. Yang ini alpha helix. Nah, kalau dilihat secara ini menggunakan apa ya? Simulasi komputer gitu ya. Secara in silico bentuknya nanti seperti ini. Ada lekuan-lekuan. Nah, kalau ada lekuan-lekuan seperti ini pasti struktur sekunder yang ini. Alpha helix gitu ya. Nah, ini adalah struktur tersier. Ini lekuannya sudah makin kompleks. Kalau tadi kan cuma seperti ini aja. Nah, atau melekuk seperti ini. Nah, ini makin kompleks gitu ya. Nah, kemudian biasanya ada penambahan seperti ini nih. Penambahan seperti ini. Ini gugus tertentu ini. Gugus tambahan atau gugus prostetik tertentu gitu ya. Kalau enzim ya sebutannya gugus prostetik gitu ya. Kalau protein mungkin ligan gitu ya, ditambahkan ligan gitu. Nah, ini beberapa struktur tersier bergabung seperti ini. Nah, jadilah ini struktur kuartener. Ini contohnya protein hemoglobin gitu ya. Protein hemoglobin itu ada ligan tambahannya itu heme ini. Gitu. Jadi hemoglobin itu protein gitu ya. Nah, selanjutnya itu tadi kan yang ini fold. Yang kedua adalah modifikasi pasca translasi. Ini saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi cukup diketahui bahwa modifikasi pasca translasi itu banyak gitu ya. Ada 10 inilah. Ada fosforilasi jika ditambahkan fosfat, ada glikosilasi jika ditambahkan gugus gula, ada ubiquitinasi, ada sumoylation gitu ya. Ada yang sering biasa ini. Kalau sintesis protein hormon insulin. Jadi hormon insulin itu protein ya, ukurannya kecil. Dia disebut hormon karena ya melakukan fungsi, bisa menjadi sinyal. Nah, sebenarnya hormon itu persinyalan sel gitu ya. Nah, kalau insulin biasanya yang ini disulfit bond gitu ya. Kemudian ada asetilasi ditambahkan asetil dan lain-lain seperti itu. Nah, cukup ini tahu ada 10 ini ternyata gitu ya. Nah, untuk jadi suatu protein itu ya perlu
beberapa pemrosesannya. Seperti kalau bikin pisang goreng gitu ya. Pisang goreng kan perlu apa, tepungnya diuleni dulu, ditambahkan apa mungkin gula gitu ya. Ditambahkan apalah toppingnya mau pakai apa gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh yang insulin gitu ya. Insulin itu eh, protein yang pertama di sequencing sepertinya insulin karena dia pendek. Nah, ini post translational. Nah, ini kan ribosom. Oh ya, saya jelaskan dulu ya. Mungkin karena biasanya rentetan kuliahnya itu ada istilahnya, ada mata kuliah sebelumnya itu terkait organel-organel gitu ya. Nah, yang organel-organel itu biasanya ribosom itu ada dua tipe gitu ya. Ada ribosom terikat, ada ribosom bebas. Terikatnya pada apa, Pak? Terikat pada ikatan cinta gitu. Oh, bukan. Ikatan cinta nah gitu ya. Terikatnya pada namanya retikulum endoplasma gitu ya. Terikatnya pada retikulum endoplasma ya, bukan ikatan cinta. Nah, bedanya apa? Yang ribosom terikat dan ribosom yang bebas. Ribosom yang terikat itu dia mensintesis suatu protein untuk dikeluarkan dari sel itu. Nah, dia mensintesis protein untuk dikeluarkan dari sel itu. Contohnya apa ya? Ini sintesis insulin gitu ya. Nah, insulin ini protein, jadi sintesis protein, tapi proteinnya nanti jadi insulin. Misal ini urutan urutan asam amino ya. Ya, ini ya, misal M, awalnya selalu M biasanya. M ini kan metionin. A ini alanin, L ini leusin, W itu apa ya? Saya agak lupa. Pokoknya ini urutan inilah, urutan asam amino gitu ya, sepanjang ini. Kemudian ini masuk ke retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma nanti dibungkus atau protein packaging gitu ya, dibungkus. Nah, dari retikulum endoplasma dikeluarkan. Di R ini kan endoplasmic reticulum export. Dikeluarkan masuk ke aparatus Golgi. Nah, dari aparatus Golgi dibungkus lagi dengan vesicle. Namanya secretory vesicle. Nah, ini nih, secretory vesicle nih. Yang warna hijau ini. Seperti membran sel, mirip membran sel. Nah, untuk dikeluarkan ke aliran darah. Nah, karena ini selnya kan beta pankreas. Beta pankreas itu apa istilahnya? Kelenjar endokrin gitu. Sebut N karena tidak memiliki saluran. Kalau punya saluran namanya kelenjar sekretori. Kalau tidak punya saluran namanya endokrin. Nah, jadi dilewatkan darah. Nah, tapi sebelum itu nanti jadi ini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian proses yang pertama kan folding. Nah, ini dilekuk. Nah, dilekuk seperti ini. Kemudian proses yang kedua ada namanya cleavage. Cleavage itu pemotongan. Jadi proteinnya dipotong. Yang merah ini dipotong. Tinggallah yang hijau ini. Ini pro insulin ya. Pro insulin. Kemudian jadi ini namanya pro insulin gitu ya. Kemudian dipotong lagi yang ungu ini, jadilah cuma dua ini. Jadi untainya segmennya sebenarnya cuma dua ini. Yang ini jadilah insulin. Nah, ini pro insulin, ini pro insulin, inilah insulin gitu ya. Seperti itulah ceritanya. Selanjutnya perbedaan translasi pada prokaryotik dan eukaryotik. Nah, perbedaannya pertama dari prosesnya gitu ya. Nah, kalau prokaryotik ini bakteri, sekali lagi supaya nggak lupa. Kalau yang eukaryotik ya contohnya sel mamalia, misal sel manusia gitu ya, biar gampang. Nah, prosesnya transkripsi dan translasi berlangsung simultan. Nah, oleh karena itu cepat, tidak ada sekat di antara kita. Jadi kalau mau terekspresi langsung gitu. Nah, kalau eukaryotik, nah prosesnya ini beda-beda. Karena beda tempat gitu ya. Nah, satunya pabriknya mungkin di Semarang gitu ya. Satunya di Jogja gitu. Jadi perlu dikirim dulu gitu. Sehingga agak lama. Yang selanjutnya ribosom, ribosomnya beda. Yang prokaryotik ukurannya 70 S. S itu Svedberg ini. Nah, yang eukaryotik dia 80 S. Kemudian subunit ribosomnya kan tadi beda ya. Nah, ada 50, 30. Yang ini 60, 40 yang eukaryotik. Kemudian retikulum endoplasma. Nah, prokaryotik ini tidak memiliki retikulum endoplasma sehingga ribosomnya tersebar bebas pada sitoplasma. Nah, kalau eukaryotik karena dia multiseluler, biasanya sih multiseluler, tapi ada juga yang
uniseluler ada. Ribosomnya ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Gitu ya. Nah, biasanya ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma ini mensintesis protein yang dikeluarkan oleh sel itu. Nah, fungsinya untuk ya memberi sinyal bagi sel lain gitu, bisa sel yang lain. Nah, kalau yang ribosom yang bebas, nah itu biasanya mensintesis protein untuk kebutuhan sel itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya regulasi mRNA. Nah, pada prokaryotik sistemnya disebut operon. Nanti saya jelaskan apa itu operonnya. Pada pada prokaryotik mRNA-nya disebut operon. Kalau eukaryotik ya tidak disebut operon ya. Operon ini menyebabkan mRNA bersifat polisistronik. Polisistronik itu artinya biar gampang ya. Biar gampang pakai gambar ini. Mana tadi? Nah, ini. Biar gampang disebut polisistronik itu satu mRNA ini bisa lebih dari beberapa gen. Misal 3 gen atau 4 gen di sini. Gitu ya. Jadi protein yang dihasilkan bisa jadi lebih dari satu protein A, protein C, nah seperti itu. Nah, kalau yang ini pada eukaryotik pada manusia misalnya, nah satu mRNA ini ya satu protein. Gitu ya. Satu jenis protein, misal insulin ya, berarti satu segmen ini ya untuk insulin saja. Nah, misal kalau yang ini yang bakteri, misal ini operon gitu ya. Nah, satu segmen ini bisa untuk beberapa gen gitu ya. Misalnya ada gen operon ini apa? Lak operon gitu ya. Ada enzim beta galaktosidase, enzim transaminase, terus apalagi itu ada 5. Satu segmen ini mengekspresikan 5 protein gitu. Nah, itu bedanya yang polisistronik gitu. Kalau yang eukaryotik disebut monosistronik. Nah, kalau yang di rumah gitu ya, yang biasa kita pencet terus nyala, itu namanya barang elektronik gitu ya, TV. Nah, yang ini operon ini polisistronik gitu ya. Jadi banyak lebih dari satu gen gitu. Satu molekul mRNA memiliki lebih dari satu ORF. ORF ini open reading frame. Open reading frame itu ya exon itulah. Exon itu kan urutan DNA yang diekspresikan. Nah, sedangkan yang eukaryotik, nah ini maksudnya satu mRNA ya satu open reading frame atau satu protein. Gitu ya. Kemudian ada urutan konsensus. Nah, seperti tadi, kalau yang masih ingat, ya masa lupa barusan. Urutan konsensus pada apa tadi? Saya agak lupa. Promoter. Nah, urutan konsensus pada promoter. Kalau prokaryotik, urutan konsensusnya atau urutan khasnya disebut Saint-Delgreno sequence. Ya. Nah, konsensus urutan basa untuk pengenalan pada ribosom. Kemudian kalau pada eukaryotik disebut Kozak sequence. Ya. Ini berdasarkan siapa yang menemukan. Yang menemukan ini Pak Sin dan Pak Delgrano. Kalau yang ini Pak Kozak gitu. Pak Kozak ini tonggone Pak Rozak gitu. Selanjutnya, nah titik start site gitu ya, memulainya proses ekspresi gen atau transkripsi gitu ya. Pada prokaryotik memiliki beberapa titik start dan Saint-Delgreno sequence sepanjang mRNA. Gitu. Nah, pada eukaryotik hanya memiliki satu titik start pada bagian awal ujung 5. Gitu. Kemudian tRNA. tRNA yang pertama kan metionin, namanya MET. Oh ya, kalau yang prokaryotik ada modifikasi, bukan metionin. Dia namanya formil metionin. Nah, makanya ada tambahan F ini. Formil metionin. Kalau pada eukaryotik dia metionin, ya. Nah, kemudian kecepatan ini, kecepatan apa? Kecepatan translasinya ya, kecepatan translasinya.
Nah, ini maksudnya bingung nggak yang ini start set ini? Start set itu artinya titik ini loh. Titik mana tadi gambarnya? Titik yang ini paling enak pakai gambar ini. Nah, ini kan ada yang nempel di sini toh. Ini ada yang nempel di sini. Nah, ini start setnya ada banyak gitu ya. Kalau yang prokaryotik. Kalau yang eukaryotik ini start setnya titik ininya satu. Mulainya dari sini semua. AUG-nya di sini. Kalau ini ada beberapa ini. Bisa mulai dari tengah, mulai dari sini, mulai dari sini gitu. Gitu ceritanya. Kemudian kecepatan penambahan asam aminonya pada translasi tadi kan ditambahkan asam amino pakai tRNA gitu ya. Nah, ini kalau yang prokaryotik dia kecepatannya 20 km per jam. Salah. 20 asam amino per detik gitu ya. Nah, kalau yang eukaryotik dia 1 asam amino per detik. Makanya lebih lambat yang eukaryotik ini untuk mengekspresikan gennya ya. Lebih lambat gitu ya. Nah, kalau yang prokaryotik ini cepat gitu ya. Makanya yang bioteknologi sekarang untuk memproduksi sesuatu biasanya pakai bakteri gitu ya. Nah, selanjutnya struktur gen. Nah, ini yang berhubungan dengan yang tadi nih. Nah, struktur gen eukaryotik. Kalau kita melihat struktur gennya seperti ini. Gambaran yang ini tadi loh. Yang kita mau. Nah, ini. Bukan ini, ding. Yang ini tadi. Sorry. Nah, yang ini. Ini yang ada warna biru kuning ini. Nah, gambaran lebih detailnya ada di sini. Nah, ini nih. Gambaran lebih detailnya ada di sini. Nah, jadi ini kan awalnya masih DNA ya. Masih DNA. Ada namanya promoter. Kemudian promoter ini kan tempat menempelnya RNA polimerase. Nempel di sini. Nah, kemudian sampingnya biasanya start codon. Nah, start codon. Nah, ini yang disebut ORF atau open reading frame tadi. Nah, dari sini sampai sini ini ORF. Nah, open reading frame itu kalau di eukaryotik dia ada yang disebut exon, ada yang disebut intron, gitu ya. Nah, ini perlu dipotong yang Yang intron perlu dipotong, perlu dibuang, dihilangkan. Nah, setelah transkripsi nanti setelah maturasi gitu ya. Jadilah seperti ini strukturnya. Nah, yang bagian sini UTR ini, ya UTR ini termasuk promoter ini termasuk di UTR. Kemudian kan ada penambahan guanin, ini 5' capping. Kemudian poly A tailing gitu ya. Nah, yang ini adalah exonnya. Exon 1, exon 2, exon 3 digabung jadi ini. Gitu ya. Apa Pak ini? 5' UTR. UTR itu kalau di bahasa Inggrisnya kepanjangannya untranslated region gitu ya. Untranslated kalau dibaca untranslated region gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi segmen yang tidak ditranslasikan gitu ya. Nah, misalnya ini bagian belakangnya nih terminator, codon stop. Nah, ini masuknya ini untranslated region ini. Tidak ditranslasikan. Seperti itu. Nah, susunannya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau yang ini nih. Pemrosesan setelah transkripsi. Ini berarti masih di eukaryotik. Ini masih di eukaryotik. Nah, awalnya kan seperti ini. Pre-mRNA. RNA awal sebelum jadi RNA yang mRNA yang mature, sebutannya pre-mRNA. Tadi yang masih ada exon intron itu masih sebutannya pre-mRNA. Nah, setelah dihilangkan ini intronnya, jadilah mature mRNA gitu ya. Gitu ceritanya. Nah, ini ada UTR, kemudian ini ada UTR, depan dan belakang ada UTR-nya. Kemudian, nah, selanjutnya adalah struktur gen prokaryotik. Prokaryotik itu bakteri ya, contohnya bakteri. Di sini ada TRP atau triptophan untuk triptofan.
Kalau kita lihat di sini, kita langsung lihatnya sebelah sini ya. Kalau ya nantilah nanti saya jelaskan yang bagian sini. Tripopron itu awalnya ada promoter di sini. Nah, bedanya ketika di bakteri, promoter itu di dalam promoter ada bagian operator. Oleh karena itu sebutannya operon gitu ya. Karena ada operatornya. Nah, biasanya operator ini ditempeli oleh sesuatu. Disebut dengan represor. Represor ini biasanya nempel di sini. Gitu ya. Oleh karena itu ada yang disebut tipe operon yang repressible. Artinya jika ada triptofan yang cukup dalam sel, maka gen regulator akan menghasilkan protein represor. Jadi dalam E. coli gitu ya, dalam E. coli, jika di dalam selnya itu cukup triptofan, asam aminotriptofan, maka gen regulator, ini gen regulator. Jadi ini istilahnya terpisah ya, terpisah dari segmen yang ini, terpisah. Gen regulator nanti akan mengekspresikan ini, protein ini. Nah, protein ini akan memblok bagian operator sehingga proses elongasi ini, transkripsi ini tidak terjadi ya. Sehingga tidak terjadi. Inilah yang disebut dengan tipe operon yang represor atau repressible gitu ya. Nah, yang disebut dengan tandem gen atau polisistronic itu yang ini nih. Nah, di dalam trip operon ini ada 5 protein yang bisa yang bisa dihasilkan. Ada gen trip A, trip B, trip C, trip D, trip E gitu ya. Ini beda-beda proteinnya gitu. Ini maksudnya polisistronic. Seperti itu. Selanjutnya ada lac operon. Nah, dari sini kita tahu ya, kalau ada trip operon, berarti kalau uji biokimia bakteri indolnya E. coli itu pasti positif. Gitu. Kemudian lac operon. Karena kenapa Pak kok positif? Nah, karena ini contohnya di E. coli gitu ya. Kemudian lac operon gitu ya. Nah, kalau lac operon ini tipe yang inducible. Inducible itu artinya apa, Pak? Jika ada laktosa masuk ke dalam sel, inducible itu berarti jika ada sesuatu maka sesuatunya itu diproses gitu ya. Karena terinduksi gitu ya. Nah, ini penjelasan. Jika ada laktosa masuk ke dalam sel, misalnya sel bakteri, sel E. coli gitu ya, maka laktosa, nah biasanya laktosa yang masuk ke dalam sel itu diubah konformasinya jadi alolaktosa. Nah, alolaktosa ini dapat jadi alolaktosanya ini dapat menonaktifkan protein represor. Nah, protein represor itu yang dihasilkan oleh gen regulator yang menempel pada ini operon. Nah, jadi alolaktosanya nempel pada ini, nempel pada protein represor yang menempel pada sini bagian operon. Nah, ini lepas nanti. Nah, lepas gitu ya. Sehingga tidak akan menempel pada operator. Nah, sehingga berlangsunglah proses ekspresi gen. Nah, ini nanti si RNA polimerase bisa lanjut ke sini. Nah, ini ada tiga gen di sini. Ada lac A, lac Y, lac Z. Nah, ini beda-beda enzimnya. Yang lac Z ini beta galaktosidase. Nah, itu kita bisa tahu berarti artinya E. coli bisa memfermentasi laktosa gitu ya. Nah, ini fungsinya beda-beda. Transasetilase, permease, transasetilase dan permease ini untuk memasukkan laktosa ke dalam sel. Nah, sedangkan beta galaktosidase untuk memecah laktosa. Laktosa itu kan ini ya, glukosa plus galaktosa. Nah, untuk memutus ikatan itu pakai enzim beta galaktosidase ini. Seperti itu. Alhamdulillah ya Allah sudah habis. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian.